kalian, para pejuang perasaan? Bagaimana perjuangan kalian menghadapi keadaan? Semoga dapat menggiring ya ke tahap pendewasaan. Semangat kalian! Halo kalian, udah di penghujung September nih. Gimana goals kalian? Udah terwujud belum? Kalau belum, semangat ya untuk mewujudkannya. Kalian pasti bisa. Semangat selalu. Dan pada episode 9 kali ini, kita akan bahas topik yang sangat relate dan banyak banget nih terjadi di lapangan, khususnya dialami oleh para remaja yang lagi kasmaran nih. Nah, jadi makasih dulu nih sebelumnya buat teman-teman semua yang udah meluangkan waktu untuk ikutan diskusi pada Kamis malam ini, yang udah mengutarakan opininya sampai udah nyempetin vote juga untuk topik bahasan kita pada kali ini, yang mana awalnya itu ada 3 judul nih yang kita suguhin. Ada yang pertama tentang LDR, lalu tentang cinta lokasi, dan yang terakhir adalah hubungan virtual atau yang biasa kita sebut dengan virtualan. Berdasarkan hasil voting terakhir, hubungan virtual menempati posisi paling banyak nih di antara cinlok ataupun LDR. Sehingga pada episode ke-9 kali ini kita akan bahas tuntas mengenai hubungan virtual, dari definisinya hingga faktor sampai dengan solusi apa yang harus kita ambil ketika kita berada dalam fase atau sedang menjalani hubungan virtual. So, check this out. Zaman sekarang udah zamannya digital. Semuanya serba virtual. Dari kerja sampai dengan sekolah dan juga hubungan lewat virtual juga. Bener-bener makin rumit ya. Tapi kita gak bisa dong yang namanya nentang perkembangan zaman, apalagi makin canggihnya teknologi. Dan itu semua juga berdampak pastinya terhadap kehidupan kita, khususnya hubungan kita dengan orang lain nih. Nah, kalian semua pasti gak asing dong dengan yang namanya hubungan virtual, dimana ketika ada nih sepasang insan yang mana mereka saling mengenal satu sama lain melalui platform digital atau yang bisa kita sebut dengan dunia virtual. Nah, permasalahannya adalah di lapangan nih, kita lihat banyak banget yang asik-asik aja tuh ngejalanin hubungan virtual. Ada juga nih yang kontra banget nih sama hubungan virtual. Ada yang masih beranggapan, apa sih virtual itu? Emang ada efeknya ya? Ada manfaatnya kah? Atau bakal berdampak baik kah ke depannya kalau kita menjalani hubungan secara virtual aja? Nah, di sini kita akan bahas tuntas nih. Jadi dari diskusi yang udah kita lakuin nih, banyak memang yang terlihat masih yang kontra atau yang boleh dibilang kurang menyetujui dengan proses hubungan virtual ini. Kenapa? Karena ada beberapa faktor yang menurut mereka itu melatar belakangi gitu. Kenapa hubungan virtual ini sebaiknya jangan. Yang pertama itu karena memang pertama kita belum tahu ya secara benar-benar realnya dia seperti apa. Jadi masih semu istilahnya. Kita hanya mengenal dari dunia virtualnya aja, dari medsos yang kita punya, tapi kita belum mantap untuk tahu tentang kehidupan asli atau kehidupan realnya dia seperti apa. Jadi ini yang melatar belakangi kebanyakan orang kurang yakin dengan hubungan virtual karena merasa banyak sekali yang mendapatkan zonk atau mendapatkan sesuatu yang sangat berlawanan dengan apa yang mereka temui di dunia virtual dan dunia realnya. Lalu ada juga yang sebabnya karena trauma. Pernah waktu lagi chatan, kenalan, asik nih, gak taunya pas udah ketemu jatuhnya canggung, awkward, kayak bingung mau ngomong apa.
jadi speechless, gak ada topik dan sebagainya, yang membuat mereka kayak enggan untuk menjalin hubungan virtual lagi. Ternyata banyak faktor ya, banyak banget yang nentang hubungan virtual ini. Tapi di sisi lain, ternyata ada juga nih perspektif dari beberapa orang yang bilang kalau hubungan virtual itu gak apa-apa. Hubungan virtual itu sama dengan hubungan-hubungan lain kayak LDR ataupun pacaran. Nah, tapi ada nih hal-hal yang harus digarisbawahi. Apa aja ya? Oke, yang pertama itu adalah kita harus punya prinsip yang kuat. Kayak kita harus menentukan tujuan kita yang jelas. Kedepannya kita mau ngapain dan tujuan kita apa. Kita tahu langkah yang akan kita ambil selanjutnya seperti apa untuk menuju ke arah tujuan kita tadi. Kalau misalkan semua udah jelas, kita tinggal menikmati prosesnya dan menjalani bareng-bareng. Harusnya dengan kesepakatan bersama juga ya. Biar bisa nih kerjasama satu sama lain saling melengkapi dan terjagalah intinya. Lalu yang kedua yang gak luput yaitu saling percaya. Saling percaya satu sama lain itu penting ya, karena kepercayaan ini adalah yang menentukan nih, kayak orang ini baik gak. Kalau misalkan dia emang ditentukan dari kepercayaannya, oh dia bisa dipegang nih omongannya, oh dia bisa dipercaya, otomatis itu akan berdampak dengan kehidupan dia yang akan datang. Dia bisa dipercaya dengan orang lain, dan dia pun bisa memberikan apa yang harusnya dia bisa berikan. Jadi dia menjaga kepercayaan itu sampai orang lain merasa yakin dengan dirinya gitu. Pokoknya saling percaya satu sama lain. Gak ada yang mencoba buat kayak satunya gak bisa percaya, satunya percaya banget. Kan bertepuk sebelah tangan, jatuhnya gak baik kan. Harus saling percaya ya dua-duanya. Lalu yang ketiga yaitu tetap jaga komunikasi. Nah ini nih yang sering banget kelewat nih. Komunikasi itu penting ya teman-teman. Jadi sedikit ataupun banyaknya kalian komunikasi itu bakal berpengaruh banget. Sekalipun kalian hanya bisa meluangkan waktu nih untuk ngobrol sebentar, tapi setidaknya quality time untuk kalian tuh ada. Dan itu yang bakal ngejaga hubungan kalian tetap kuat, tetap erat, dan gak mudah yang namanya retak. Karena kita tahu kuncinya komunikasi itu ya kita harus tahu ya kondisi satu sama lain sehingga kita bisa kayak mengerti satu sama lain juga. Komunikasi harus tetap jalan apapun itu, sekalipun cuma nanya gimana harinya. Setidaknya kita dengerin cerita dari pasangan kita atau mendengarkan keluh kesahnya yang mana ya kadang bikin kita bermacam-macam ya untuk mengeluarkan ekspresi, kayak kadang ya ikut seneng, kadang yang ikut sedih, random banget lah pokoknya. Tetap jaga komunikasi. Dan 3 poin tersebut merupakan hal yang emang harus diperhatiin banget ya ketika seseorang itu mencoba untuk menjalani hubungan virtual. Sebenarnya juga berlaku dengan yang lain, tapi memang lebih complicated karena memang virtual itu lebih challenging atau lebih menantang ya. Karena di sini tuh kayak benar-benar diuji, kita nggak pernah ketemu, tapi gimana sih kita cara biar bisa jaga kepercayaan itu sampai nanti. Kan berat nih ya, karena kita belum pernah ketemu tapi udah saling bisa percaya, itu kan luar biasa banget ya kalau sampai bisa gitu. Dan yang selanjutnya itu memang kunci utamanya dari 3 tadi itu memang harus siap dengan segala risiko yang ada ketika kita memutuskan sesuatu. Nah, ini kita kembali lagi, ketika kita ingin menjalin hubungan virtual, berarti kita harus siap nih, oh resikonya berarti aku hanya bisa berkomunikasi sama dia mungkin di jam-jam tertentu, dimana memang di jam yang mana dia waktu istirahat atau waktu senggangnya dia, sehingga kita bisa menikmati quality time bersama. Untuk akunya juga bisa menyesuaikan dengan waktunya dia, sehingga menemukan waktu yang tepat untuk saling mencurahkan isi hati, saling sharing dan sebagainya. Kesabaran
itu bener-bener diuji ya kalau virtual, karena kita nggak tahu. Kalau misalkan ketemu di real kan kadang kita bisa ketemu langsung, bisa tatap muka ya kan. Tapi kalau virtual tuh bener-bener kalau misalkan dia sibuk ya satu-satunya akses kan cuman lewat HP ya, entah itu lewat platform medsos atau mungkin via chat dan sebagainya. Kalau misal dia emang lagi posisi nggak pegang HP kan kita nggak bisa komunikasi ya. Jadi bener-bener sih yang namanya saling percaya, terus dan siap dengan resiko yang ada. Nah itu penting banget, karena ketika kita mau berbuat sesuatu tapi kita nggak siap dengan risikonya, itu udah fatal banget. Ketika kamu ingin menjalin hubungan virtual, otomatis kan banyak banget nih tantangannya, entah dengan waktu, dengan kondisi. Nah itu yang menguji kesabaran kita. Jadi kita harus bisa benar-benar kuat ya menghadapi kerasnya dunia virtual, kerasnya hubungan virtual ya dengan itu tadi. So, buat kalian nih yang lagi di fase ini atau pernah menjalani fase ini lalu memang bernasib kurang baik, it's okay, gak apa-apa, namanya juga hidup. Hidup itu banyak banget lika-likunya. Kalau gak ada lika-liku gak akan ada rasanya ya. Hidup itu nano-nano lah pokoknya. Jadi buat kalian yang udah pernah ngejalin atau mau menjalin, ya pertimbangkan lagi. Kita gak tahu kan datangnya rasa suka, datangnya rasa sayang itu bisa tiba-tiba. Kita gak nyangka mungkin ketemu dari awalnya temennya di virtual, gak taunya bisa ketemu ya kan. Di luar sana banyak banget juga kasus yang mana awalnya virtual tapi mereka bisa langgeng sampai ke bangku pelaminan. Gak menutup kemungkinan juga ada juga yang dia awalnya virtual terus ditemuin sama kembarannya. Ada juga macam-macam hal yang kita bisa gak nyangka banget ya, yang mana datangnya dari virtual. Gak terkecuali dengan hubungan percintaan di dunia virtual. Jadi buat kalian tetap kalau mau menjalinnya, silahkan mencoba untuk tahu resiko dan siap dengan resiko tersebut. Kalau kalian udah pernah dan trauma, coba kalian harus bangkit lagi dan gak boleh berlarut-larut dalam kesedihan atau berlarut-larut dalam trauma kalian untuk menjalin hubungan lagi dengan seseorang. Kayak gitu, oke? So, mungkin itu podcast kali ini tentang virtual. Pokoknya semangat kalian yang lagi ngejalanin virtualan. Semangat juga kalian yang lagi sedang di masa-masa pemulihan diri atau healing ya. Semangat juga, pokoknya semoga goals kalian yang belum tercapai di bulan ini bisa terwujud di bulan yang akan datang. Oke, mungkin itu aja ya buat podcast tentang virtualan kali ini. Makasih banyak kalian yang udah dengerin dan udah senantiasa nunggu nih kapan podcastnya akan dirilis lagi. Makasih banyak udah setia nungguin dan setia jadi pendengar. Oke, dan see you at the next podcast. Thank you.